Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang yang terletak di jantung Kota Malang menyediakan ribuan koleksi buku, arsip penting, dan berbagai layanan. Di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang memiliki berbagai layanan yang disediakan. Di antaranya, di lantai pertama terdapat bagian pendaftaran sekaligus pusat informasi yang dapat membantu para pemustaka. Di sini, pemustaka akan diarahkan oleh pegawai yang kebetulan dijaga oleh peserta internship untuk mendaftar sesuai dengan SOP yang berlaku, seperti mengisi formulir secara online, membawa KTP, verifikasi data oleh pegawai, dan melakukan pas foto untuk kartu keanggotaan digital. Pendaftaran anggota bisa dilakukan melalui website resmi perpustakaan yang bisa diakses secara mandiri. Namun, pembuatan kartu anggota tetap memerlukan kehadiran pemustaka langsung ke perpustakaan di bagian pendaftaran. Pemustaka yang telah mendaftar akan mendapatkan kartu anggota dalam bentuk digital yang akan dikirim melalui email. Locker yang memiliki fungsi sebagai tempat penitipan barang. Di sini, pemustaka harus memiliki scan barcode kartu anggota digital terlebih dahulu untuk mendapatkan kunci locker. Ruang baca anak menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk membawa anaknya agar giat dalam hal literasi. Tidak hanya untuk umum, ruang baca anak juga kerap menjadi tujuan para sekolah. Beralih ke lantai 2 di mana ruang baca umum berada, memiliki berbagai macam koleksi buku, mulai dari buku referensi, kumpulan kitab kuning, koleksi berkala, dan sebagainya. Tak perlu khawatir jika bingung, pengunjung bisa mengakses e-katalog yang ada di setiap komputer yang telah disediakan. Petugas akan membantu jika pengunjung merasa kesulitan dalam menemukan buku. Jika ingin meminjam, pengunjung diharuskan menggunakan kartu anggota sebagai syarat meminjam buku dengan durasi peminjaman 14 hari.
Bidang preservasi dan pengolahan bahan perpustakaan bertugas mengelola program dan kegiatan di bidang preservasi bahan pustaka, pengembangan koleksi, dan pengolahan bahan perpustakaan. Selama kami menjadi mahasiswa magang, kami turut andil dalam mengelola bahan perpustakaan dengan berbagai tugas seperti memberi sampul dan label pada buku yang telah di-scan, membuat stempel kepemilikan dan inventarisasi, mengecek kerusakan buku, cetak dan mulai beli kode buku, serta mengunggah cover buku ke dalam katalog sesuai dengan judul. Tidak hanya itu, kami juga melakukan serah terima buku ke berbagai titik layanan seperti ruang baca umum, ruang baca anak, perpustakaan keliling, pojok baca digital Taman Trunojoyo, Mall Pelayanan Publik, dan Malang Creative Center. Dan bidang yang terakhir yang berada di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, yaitu adalah bidang pengelolaan arsip. Pada bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan arsip dinamis dan statis, perlindungan dan penyelamatan arsip, serta pengelolaan sistem jaringan kearsipan. Selama kami melaksanakan internship di sini, kami memiliki tugas di bagian pengelolaan arsip, mengkelompokkan dan menyusun kembali surat izin gangguan tahun 2009 dan 2010 sesuai nomor klasifikasinya secara urut. Kami juga menata box arsip ke lemari arsip sesuai dengan nomor klasifikasi. Melakukan entry data arsip surat izin gangguan tahun 2012 dan 2016 yang mencakup nomor arsip, nama pemohon, nama usaha, dan alamat usaha yang akan di-entry pada Microsoft Excel. Mungkin dari kita semuanya baru tahu MCC hari ini. Kalau saya itu lanjut dunia itu koma.
Jadi kesannya kami selama mahasiswa UIN ada di magang di Dispus Sibda Kota Malang ini luar biasa sekali. Ya. Terus terang kami merasa terbantu. Jadi antara mahasiswa membutuhkan kami juga membutuhkan mahasiswa juga. Nah, kalau mengenai kebutuhan kami dengan mahasiswa ini, kami ini terutama adalah di bidang layanan. Nah, karena di bidang layanan banyak hal yang harus kami kerjakan. Ada ruang baca, ada ruang pendaftaran, ada ruang baca anak, ruang baca umum, kemudian ada perpustakaan keliling, ada MCC, ada MPP, dan tenaga kita itu terbatas terus. Jadi dengan adanya adik-adik magang ini, adik-adik juga bisa mendapatkan ilmu mungkin dari kami, juga bisa mendapatkan pengalaman, ibaratnya pengalaman bekerja, nanti yang bisa dipakai untuk kedepannya. Kami juga merasa terbantu juga. Jadi dengan adanya adik-adik ini ya paling tidak karena petugas-petugas kami baik itu ASN maupun TPOK yang awalnya kalau misalnya makan harus bergantian, makan harus terburu-buru untuk istirahat, sholat makan. Nah, dengan adanya adik-adik ini kita bisa gantian. Dek minta tolong ya di handle dulu, jadi makannya jadi bisa lebih jenak. Nah, seperti itu. Terus terang saja kerjasama seperti ini kami harapkan terus. Jadi kedepannya ini hal yang baik semacam ini terus berlanjut. Semoga saja nanti adik-adik yang sudah ada sekarang ini untuk tahun depan ada lagi. Jadi kita merasa terbantu lagi karena apa? Yang harus kita layani itu cukup banyak. Kemudian ruangan-ruangan itu cukup banyak. Tenaga kita terbatas. Dan kesan kami selama adik-adik ada di sini semuanya insya Allah baik-baik semua dan nurut dengan jadi tidak ada selama ini laporan kepada saya selaku Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan, tidak ada komplain ataupun keluhan dari bapak-bapak maupun dari mbak-mbak dan mas-mas yang ada di dinas Dispus Sibda ini. Tidak ada keluhan pada adik-adik. Jadi adik-adik ini ibaratnya kalau kita arahkan sudah mau menurut. Ya, ini merupakan hal yang luar biasa sekali karena bagaimanapun juga attitude ya. Attitude itu harus kita bangun. Jadi kami di sini ini selain memberikan ilmu yang ibaratnya ilmu tentang arsip ada, kemudian tentang preservasi, buku-buku kuno dan sebagainya, kemudian tentang layanan, bagaimana melayani itu kita juga mengutamakan attitude karena kita namanya layanan itu attitude yang harus bagus. Jadi ya kesan kami ya it's okay gitu. Ya, terima kasih. Untuk pesan dan harapan untuk mahasiswa magang kedepannya. Untuk mahasiswa magang yang sekarang, ya. Untuk mahasiswa magang yang sekarang ini, semoga ilmu yang sudah didapat, baik itu ilmu yang secara yang tadi saya sebut tadi, ilmu tentang kearsipan dan sebagainya, ilmu tentang layanan dan sebagainya, itu nanti berguna pada saat kalian memasuki dunia kerja. Nah, semoga itu nanti semuanya bisa bermanfaat pada saat mulai dari melamar pekerjaan. Jadi karena itu tadi semuanya harus terbangun dari hati kita. Kalau memang kita itu sudah bagus, insya Allah nanti kalian kedepannya kalau misalnya sudah memasuki dunia kerja, tentunya kalian akan bekerja juga kan ya. Nah, karena memasuki dunia kerja, kalau kita ibaratnya baik kepada orang, insya Allah akan membukakan apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Saya suka hati saya.